Pernahkah kamu membayangkan bisa mengirim uang ke seluruh dunia semudah mengirim email? Tanpa bank, tanpa perantara, dan nyaris instan. Ide gila inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya cryptocurrency. Tapi, bagaimana semua ini dimulai? Yuk, kita telusuri sejarah lengkap kripto dalam 3 menit. Jauh sebelum Bitcoin ada, di era 90-an, sekelompok aktivis privasi bernama cypherpunks sudah memimpikan uang digital yang anonim dan terdesentralisasi. Mereka menciptakan berbagai konsep awal, seperti Hashcash, yang nantinya menjadi fondasi penting bagi apa yang akan datang. Momen bersejarah terjadi pada tahun 2008. Sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto merilis white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Setahun kemudian, pada Januari 2009, blok pertama Bitcoin, yang dikenal sebagai Genesis Block, ditambang. Inilah kelahiran mata uang kripto pertama di dunia. Awalnya, Bitcoin hanya diadopsi oleh segelintir penggemar teknologi. Kesuksesan Bitcoin memicu lahirnya ribuan mata uang kripto lain, atau yang kita sebut altcoin. Muncul Litecoin yang dijuluki perak digital, lalu ada Monero yang fokus pada privasi mutlak. Setiap altcoin membawa inovasi baru, mencoba menyempurnakan teknologi yang sudah ada. Lompatan besar berikutnya datang pada tahun 2015 dengan lahirnya Ethereum. Vitalik Buterin, sang pencipta, memperkenalkan konsep smart contract atau kontrak pintar. Ini bukan lagi sekadar uang digital, tapi sebuah platform global untuk membangun aplikasi terdesentralisasi, dApps. Standar token ERC20 dari Ethereum membuka pintu bagi ribuan proyek baru. Puncaknya terjadi pada 2017, era ICO boom. Banyak proyek menggalang dana dengan menjual token mereka, menciptakan euforia besar di pasar. Namun, hype ini juga menarik perhatian regulator, yang mulai memperketat aturan untuk melindungi investor. Memasuki tahun 2020-an, kita melihat ledakan DeFi atau Decentralized Finance yang menawarkan layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan tanpa perantara bank. Bersamaan dengan itu, NFT atau Non-Fungible Token meledak, mengubah cara kita memandang kepemilikan aset digital, dari seni hingga item game. Kini, kripto bukan lagi ranah para geek. Institusi besar, perusahaan raksasa, bahkan negara mulai mengadopsinya. Produk seperti Bitcoin ETF mulai disetujui, menandakan kripto semakin diterima di dunia keuangan tradisional. Tentu saja perjalanan ini tidak mulus. Pasar kripto terkenal sangat fluktuatif, dengan siklus naik turun yang drastis. Ke depan, inovasi terus berlanjut. Teknologi layer 2 seperti Polygon dan Arbitrum hadir untuk membuat transaksi lebih cepat dan murah. Konsep Real World Assets, RWA, mulai menjembatani aset fisik dengan dunia blockchain, dan interoperabilitas antar blockchain menjadi fokus utama agar seluruh ekosistem bisa terhubung. Dari sekadar ide para aktivis privasi hingga menjadi industri triliunan dolar, sejarah kripto adalah bukti kekuatan inovasi dan desentralisasi. Perjalanan ini masih panjang, dan babak baru akan terus ditulis. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa jadinya kalau uang yang kita kenal sekarang, yang bisa kita pegang, tiba-tiba berubah bentuk menjadi sesuatu yang sepenuhnya digital, nggak dikontrol oleh bank atau pemerintah manapun. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia yang revolusioner itu. Kita akan membahas sejarah Bitcoin, sang pelopor mata uang kripto, dan yang paling penting, kita akan mengupas tuntas bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena baru ini. Apakah Bitcoin halal atau haram? Pertanyaan ini sering banget muncul, dan kita akan coba cari jawabannya bersama. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Mari kita mulai dari awal. Semuanya berawal dari sebuah white paper yang diterbitkan pada tahun ke-2008. Saat itu, dunia sedang dilanda krisis keuangan global. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tradisional sedang anjlok-anjloknya. Di tengah kekacauan itu, muncul seseorang atau sekelompok orang misterius yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya sampai hari ini. Satoshi merilis sebuah dokumen berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ide utamanya sangat radikal, menciptakan sebuah sistem uang elektronik yang memungkinkan transaksi terjadi langsung dari satu pihak ke pihak lain, tanpa perlu perantara seperti bank. Bayangkan,
seperti kita memberikan uang tunai ke teman, tapi secara digital dan bisa dilakukan ke seluruh penjuru dunia. Transaksi ini akan dicatat dalam sebuah buku besar digital yang disebut blockchain. Blockchain ini bersifat publik, terdistribusi di ribuan komputer di seluruh dunia, sehingga sangat sulit untuk dimanipulasi atau diretas. Inilah yang membuat Bitcoin aman dan transparan. Pada 3 Januari tahun 2009, blok pertama dari blockchain Bitcoin, yang dikenal sebagai Genesis Block, berhasil ditambang oleh Satoshi. Ini adalah momen kelahiran Bitcoin. Awalnya, nilai Bitcoin hampir nol. Para penggemar teknologi dan kriptografi menambangnya hanya sebagai hobi. Transaksi terkenal pertama terjadi pada tahun 2010, ketika seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin. Kalau kita hitung dengan harga Bitcoin hari ini, pizza itu mungkin jadi pizza termahal dalam sejarah umat manusia. Seiring berjalannya waktu, Bitcoin mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Nilainya mulai naik secara perlahan, lalu meroket. Tentu saja, perjalanannya tidak mulus. Bitcoin mengalami banyak sekali volatilitas, harganya bisa naik dan turun secara drastis dalam waktu singkat. Ada banyak cerita tentang orang yang jadi kaya mendadak, tapi tidak sedikit juga yang kehilangan banyak uang. Bitcoin juga sempat mendapat citra negatif karena dikaitkan dengan aktivitas ilegal di dark web, seperti Silk Road, karena sifatnya yang anonim. Namun, seiring berjalannya waktu, adopsi Bitcoin semakin meluas. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan MicroStrategy mulai membeli Bitcoin sebagai aset cadangan. Lembaga keuangan besar mulai menawarkan produk investasi berbasis kripto. Bahkan, ada negara seperti El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Bitcoin yang awalnya hanya sebuah eksperimen para pegiat teknologi, kini telah menjadi aset global yang diperbincangkan di seluruh dunia. Ia membuka pintu bagi ribuan mata uang kripto lainnya dan memicu revolusi dalam dunia keuangan yang kita kenal sebagai DeFi atau Decentralized Finance. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang paling krusial bagi banyak dari kita di Indonesia. Bagaimana pandangan Islam terhadap Bitcoin? Ini adalah topik yang kompleks dan para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi, penting untuk kita memahami argumen dari kedua sisi. Pertama, mari kita bahas argumen yang menyatakan bahwa Bitcoin memiliki unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu kekhawatiran utama adalah gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Harga Bitcoin sangat fluktuatif. Ketidakpastian harga yang ekstrim ini dianggap mirip dengan perjudian atau maisir, di mana seseorang berharap untung besar dari perubahan harga yang tidak bisa diprediksi, bukan dari nilai intrinsik aset tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa ini membuat transaksi Bitcoin menjadi tidak sah. Kekhawatiran lainnya adalah kurangnya otoritas pusat yang mengawasi dan menjamin nilainya. Dalam sistem keuangan konvensional, mata uang dijamin oleh pemerintah atau bank sentral. Bitcoin tidak memiliki penjamin seperti itu. Nilainya murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Ada ulama yang berpendapat bahwa mata uang yang sah secara syariah harus memiliki penjamin atau sandaran yang jelas, seperti emas atau perak pada zaman dulu, atau otoritas negara pada zaman sekarang. Tanpa adanya jaminan ini, Bitcoin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai mata uang atau mal. Selain itu, potensi penggunaan Bitcoin untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme juga menjadi perhatian serius. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat membawa mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat. Meskipun tidak semua pengguna Bitcoin melakukan hal ini, potensinya tetap ada dan menjadi pertimbangan penting bagi para ulama. Nah, sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya, yaitu argumen yang mendukung kehalalan Bitcoin atau setidaknya memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Para ulama yang berpandangan seperti ini melihat Bitcoin dari sudut pandang yang berbeda. Mereka berargumen bahwa pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah atau transaksi adalah boleh, kecuali ada dalil yang jelas-jelas melarangnya. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadits spesifik yang membahas tentang mata uang digital, karena ini adalah teknologi baru. Oleh karena itu, kita perlu melihat prinsip-prinsip umumnya. Para pendukung Bitcoin berpendapat bahwa Bitcoin bisa dianggap sebagai mal mutakawam atau aset berharga yang diakui. Buktinya, banyak orang di seluruh dunia bersedia menerima Bitcoin sebagai alat tukar dan menyimpannya sebagai aset. Selama suatu komunitas saling ridha dan sepakat untuk menggunakan sesuatu sebagai alat tukar, maka hal itu bisa dianggap sah sebagai uang dalam komunitas tersebut.
Sama seperti zaman dulu orang menggunakan kerang, garam, atau manik-manik sebagai alat tukar. Mengenai masalah gharar atau ketidakpastian, mereka berpendapat bahwa semua aset investasi, termasuk saham, properti, bahkan mata uang fiat seperti rupiah atau dolar, juga memiliki unsur ketidakpastian harga. Kuncinya adalah apakah ketidakpastian itu berlebihan dan tujuannya murni spekulasi atau tidak. Jika seseorang membeli Bitcoin dengan niat untuk investasi jangka panjang, berdasarkan pemahaman terhadap teknologinya, maka itu bisa berbeda dari sekadar untung-untungan. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin justru dipandang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip Islam, seperti transparansi, keamanan, dan efisiensi. Tidak adanya riba dalam sistem Bitcoin juga menjadi poin plus yang sangat penting. Transaksi Bitcoin adalah serah terima aset digital secara langsung, tanpa ada bunga yang dibebankan. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Sampai saat ini, belum ada ijma atau konsensus ulama global mengenai status hukum Bitcoin. Beberapa lembaga fatwa di berbagai negara, termasuk di Indonesia, cenderung mengharamkannya sebagai mata uang karena tingkat spekulasi yang tinggi dan kurangnya regulasi. Namun, ada juga yang memperbolehkannya sebagai aset investasi dengan syarat-syarat tertentu. Penting bagi kita untuk bijak dalam menyikapi hal ini. Jika kamu tertarik dengan Bitcoin, langkah pertama adalah pelajari ilmunya secara mendalam. Fahami teknologinya, risikonya, dan tujuanmu berinvestasi. Jangan ikut-ikutan hanya karena FOMO atau takut ketinggalan. Lakukan risetmu sendiri, fahami argumen dari berbagai pihak, dan yang terpenting, berinvestasilah dengan uang yang kamu siap untuk kehilangan, mengingat risikonya yang sangat tinggi. Dunia keuangan terus berevolusi, dan sebagai Muslim, kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Diskusi tentang Bitcoin dan Islam ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan teknologinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat yang mengharamkan atau yang memperbolehkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dengan sopan dan saling menghargai. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa mendapatkan informasi baru, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.